warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Rasulullah dalam pembelajaran APK Keuangan. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang mendokumentasikan bukti-bukti transaksi penggunaan anggaran. Di sini kita akan belajar tentang 5 submateri. Pertama, kita belajar tentang pengertian dari bukti transaksi. Yang kedua, kita akan belajar tentang jenis transaksi. Yang ketiga, kita belajar tentang manfaat dari bukti transaksi. Keempat, kita belajar tentang jenis-jenis bukti transaksi. Dan yang terakhir, kita belajar tentang peralatan yang digunakan untuk mendokumentasikan bukti-bukti transaksi. Oke, baik, kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian dari bukti transaksi. Adapun yang dimaksud dengan bukti transaksi adalah suatu dokumen yang sah yang dibuat oleh sendiri maupun orang lain yang digunakan untuk mencatat laporan keuangan yang ada di suatu. Itulah yang pengertian daripada bukti transaksi. Baik, sekarang yang kedua yaitu tentang jenis transaksi. Di sini dijelaskan bahwa jenis transaksi terdiri dari dua. Yang pertama adalah jenis transaksi internal. Yang kedua, jenis transaksi eksternal. Baik, yang pertama transaksi internal. Apa sih itu transaksi internal? Ya, transaksi internal itu transaksi yang hanya terjadi di dalam suatu perusahaan. Itu hanya di dalam saja, tidak berasal dari luar transaksinya. Contohnya apa? Contohnya yaitu perlengkapan daripada aset-aset yang dimiliki, atau mungkin penyusutan dari barang-barang yang dimiliki. Otomatis dalam beberapa tahun ke depan, barang yang kita miliki itu akan menjadi penyusutan, dan itu akan terjadi pengurangan terhadap biaya dan ada pengeluaran juga terhadap biaya. Itu adalah contoh dari transaksi internal. Berikutnya adalah yang kedua tentang transaksi eksternal. Apa sih itu transaksi eksternal? Ya, transaksi eksternal adalah suatu transaksi yang terjadi ketika ada suatu transaksi yang dilakukan dengan perusahaan lain. Misalkan ada suatu pembelian, ada suatu penjualan, ada suatu retur barang, dan transaksi lainnya. Jadi itulah jenis transaksi yang perlu kalian ketahui. Ada dua, internal dan eksternal. Berikutnya adalah manfaat daripada bukti-bukti transaksi. Apa saja sih manfaat dari bukti transaksi? Manfaat yang pertama adalah merupakan suatu dokumen yang isinya informasi keuangan. Yang berikutnya adalah merupakan bukti yang dijadikan dasar atau sumber pencatatan dalam perusahaan. Berikutnya adalah yang ketiga, bahan informasi penting tentang pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam timbulnya transaksi. Yang keempat, dapat mengurangi adanya kesalahan dan kekeliruan. Yang kelima, yaitu dapat menghindari adanya penggandaan dalam pengumpulan data keuangan. Dan selanjutnya adalah yang keempat tentang jenis-jenis bukti transaksi. Ada apa sajakah jenis-jenis dari bukti transaksi? Yang pertama ada kwitansi, yang kedua ada cek, yang ketiga ada faktur, yang keempat ada nota, baik itu nota debit, nota kredit maupun nota kontan. Yang kelima ada bukti kas masuk. Yang keenam ada bukti kas keluar. Yang ketujuh ada form pengajuan dana kas kecil. Yang kedelapan ada nota permintaan barang. Yang kesembilan ada surat pesanan, dan yang terakhir yang ke-10 ada memo. Pertama ada kwitansi. Apa sih kwitansi itu? Ya, kwitansi merupakan suatu dokumen yang berisi penerimaan uang pembayaran. Kwitansi ini disebut sah apabila telah ditandatangani oleh pihak yang menerima uang. Dan berikut merupakan contohnya. Yang kedua ada cek. Cek merupakan dokumen yang berupa surat perintah yang dibuat oleh pihak yang memiliki simpanan di bank, agar bank tersebut membayarkan kepada pihak-pihak yang namanya tertera dalam cek tersebut dalam jumlah uang tertentu.
Berikut merupakan contoh daripada gambar cek. Berikutnya yang ketiga ada faktur. Faktur merupakan dokumen atau alat bukti yang berisi transaksi pembelian maupun penjualan dan dilakukan secara kredit. Suatu faktur dibuat oleh penjual yang kemudian diserahkan kepada pembeli bersamaan dengan barang yang telah dijual. Faktur terdiri dari 3 lembar atau rangkap 3 yang meliputi lembar pertama untuk pembeli, lembar kedua untuk penjual, dan lembar ketiga untuk arsip. Berikut merupakan contoh dari faktur. Oke, berikutnya ada nota. Nota merupakan alat bukti yang menyatakan bahwa telah terjadi adanya pembelian secara tunai. Nota kontan terdiri dari 3 macam, yaitu nota kontan, nota debit, dan nota kredit. Pertama, nota kontan. Nota kontan merupakan suatu dokumen atau bukti transaksi terjadinya pembelian secara tunai. Nota kontan ini dibuat oleh penjual yang diberikan kepada pembeli. Nota kontan dibuat menjadi 2 rangkap. Lembar pertama untuk pihak yang membeli dan lembar kedua untuk pihak yang menjual. Berikut merupakan contoh dari nota kontan. Berikutnya adalah nota debit dan nota kredit. Nota debit dan nota kredit merupakan suatu alat bukti transaksi yang terjadi apabila ditemukan adanya barang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Nota debit berbeda dengan nota kontan. Nota debit dibuat karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan pesanan dan sebagai bukti terjadinya pengurangan utang usaha yang timbul diakibatkan adanya pembelian barang. Adapun nota kredit dibuat pihak penjual yang menerima barang kembali serta sebagai alat bukti adanya pengurangan piutang usaha. Berikut merupakan contoh dari nota kredit. Berikutnya ada bukti kas masuk. Bukti kas masuk merupakan salah satu bentuk dokumen atau bukti transaksi yang dibuat oleh pemegang dana kas kecil bahwa pihak tersebut telah menerima sejumlah uang untuk keperluan pengisian kas kecil. Yang berikutnya, bukti kas keluar. Selain daripada bukti kas masuk yang tadi dijelaskan, juga terdapat bukti kas keluar. Bukti kas keluar merupakan bukti transaksi yang dibuat oleh pihak yang memegang kas kecil yang menunjukkan bahwa pihak atau pemegang dana kas kecil tersebut telah mengeluarkan sejumlah uang tertentu untuk keperluan tertentu. Berikut merupakan contoh daripada bukti kas keluar. Berikutnya ada formulir pengajuan dana kas kecil. Formulir pengajuan dana kas kecil merupakan jenis formulir yang berfungsi untuk melakukan pengajuan pengisian kembali dana kas kecil yang sudah minim nominalnya. Berikutnya ada nota permintaan barang. Nota permintaan barang merupakan bukti transaksi yang berisi permintaan dari gudang. Dan berikut merupakan contoh dari nota permintaan barang. Berikutnya ada surat pesanan. Surat pesanan merupakan surat yang dibuat sebagai jaminan keabsahan pesanan. Yang terakhir ada memo. Memo merupakan surat pengantar yang berisi surat perintah untuk melakukan aktivitas dalam suatu perusahaan. Oke, berikutnya kita masuk ke peralatan untuk mendokumentasikan bukti transaksi. Ada apa sajakah peralatan yang dibutuhkan untuk mendokumentasikan suatu bukti transaksi? Yang pertama ada alat tulis, yang kedua ada map arsip, yang ketiga ada owner, yang keempat ada komputer, yang kelima ada printer, yang keenam ada perforator, ketujuh ada stapler, yang kedelapan ada guide, yang kesembilan ada kalkulator. Baik, itulah yang merupakan dari alat untuk mendokumentasikan suatu bukti transaksi. Sekian materi kita kali ini.
Semoga apa yang sudah dipelajari bisa kalian tangkap dengan baik, bisa kalian catat dengan baik dalam buku kalian. Dan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya dengan materi-materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.